Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Pemuda Tersekah bersama saya Rafa Bagus Panuntun, dan saya di sini tidak sendiri, akan ditemani oleh teman saya Mbak Puspa. Halo Mbak Puspa. Halo teman-teman, kenalin aku Dwi Puspa Wulandari. Kalian bisa panggil aku Puspa. Nah, di episode kali ini kita akan bahas apa nih, Rap? Nah, kebetulan ini episode pertama ya. Di sini kita akan membahas tentang dunia perikanan. Nah, kebetulan di sini kami sudah bersama dengan salah satu pelaku usaha di bidang budidaya perikanan ini, dengan Bapak Slamet. Halo Pak Slamet. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Slamet? Alhamdulillah sehat seperti yang Anda lihat sekarang ini. Alhamdulillah baik Pak. Jadi teman-teman semua, di sini kita akan sharing atau berbagi informasi tentang budidaya bibit ikan lele. Nah, buat teman-teman yang penasaran, silakan disimak podcast berikut ini. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama nih Pak. Terkait profil usaha yang sedang Bapak tekuni saat ini, mungkin bisa dijelaskan Pak? Oke, terima kasih pada Mas Rafa dan Mbak Puspa ya yang ada di sini ya. Ini profil saya adalah sebagai budidaya ikan lele. Saya buat nama usaha saya Minatani. Untuk awal pendirian mulai tahun berapa nih Pak usaha ini mulai berjalan? Usaha saya itu mulai kurang lebih tahun 2015, 16 lah, tahun 2016 saya sudah mulai. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan terus. Baik. Kemudian untuk jenis ikan nih Pak, yang saat ini sedang dibudidayakan itu ikan apa Pak? Yang saya budidayakan jenis mutiara dan sangguriang. Kemudian untuk yang namanya budidaya kan butuh satu media ya Pak. Artinya di sini karena perikanan berarti butuh kolam. Nah, untuk jenis dan jumlah dari kolam yang ada di tempat Bapak itu apa saja Pak? Yang saya siapkan ini dari kolam ukuran kecil untuk pemijahan, termasuk kolam untuk penetasan dan untuk pembesaran sampai usia jual sampai 40 harian. Itu kurang lebih ada sekitar 18-20 lah gitu ya, dari yang kecil sampai yang besar. Terus ukurannya variatif, ada yang 2 x 3 meter, ada yang 3-7 meter, ada yang 3-4 meter gitu, sekitar 20-an kolam itu. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan terkait bibit yang digunakan, yaitu bibit mutiara dan sangguriang. Nah, untuk keunggulan dari bibit ikan lele yang digunakan itu apa saja Pak? Keunggulannya kalau jenis dua macam ini, sangguriang dan mutiara, itu pertumbuhannya sangat cepat dan telurnya banyak, itu keunggulannya. Kalau berbicara tentang kelemahan, menurut Bapak apa saja kelemahan bibit ikan lele sangguriang dan mutiara? Ya, biasanya memang disitulah ada keunggulan, pasti ada kelemahan. Kelemahannya itu rentan penyakit ya. Apabila terjadi perubahan iklim, pH-nya itu, pH airnya terutama tuh di musim-musim, di perubahan musim gitu atau cuaca, itu kelemahannya. Kalau dari segi peluang usaha, kira-kira sudah sejauh mana Pak? Insya Allah sampai saat sekarang peluang perpindahan dari pasar itu sangat ramai, sangat tinggi. Tidak khawatir, sementara belum khawatir gitu ya. Demikian. Oke, baik Pak. Kalau tadi kita sudah bicara soal peluang, selama ini ancaman apa saja yang menurut Bapak cukup menghambat usaha yang Bapak tekuni? Ancamannya manakala telur tidak bisa menetas dengan sempurna, otomatis kurang dari separuh misalkan, ya itu jelas kita makanya kita kan harus jeli sekali dalam pemijahan dan penetasannya. Terus misalkan pembudidaya pembesarannya itu istilahnya ya, untuk konsumtif itu minatnya kurang, biasanya ya terpaksanya dijual ke tengkulak. Bedanya sangat jauh, itu bisa
30%-an harganya. Bilang seperti itu kurang lebihnya ya. Oh, berarti jika di sini tengkulak yang membeli itu bisa harga turun begitu ya, Pak? Betul ya, bisa 30%-an lah kurang lebih. Pastinya teman-teman pendengar di sini pengen tahu dong apa aja sih tahapan-tahapan dalam budidaya bibit ikan lele. Nah, kira-kira apa saja nih Pak tahapan-tahapannya? Tahapannya jelas tadi udah mempersiapkan tempatnya ya. Setelah tempatnya siap, tinggal kita kolamnya maksudnya ya, tinggal kita pemilihan induknya lebih bagus. Biasanya yang sudah produktif itu usia 1 sampai 2 tahun. Terus pemilihan induknya itu harus yang istilahnya apa ya, gesit, agresif. Terus ciri-cirinya warnanya cerah, terang gitu ya. Ya, bobotnya ya itu antara kurang lebih 1 kiloan lah. Setelah kita mendapatkan indukan yang bagus, terus nanti setelah dicampur itu disertakan ijuk sehingga dia bisa gampang untuk menempel telurnya. Nanti sekitar 2 atau 3 hari lah baru ditempatkan di tempat kolam untuk penetasan. Nah, airnya itu juga harus diukur kurang lebih 60 cm lah, minimal 40 cm ya, 60 cm yang idealnya 60 cm. Mulai 22 jam itu udah mulai kelihatan ada yang menetas, maksimal 36 jam udah menetas semua. Nah, perawatan dan panennya itu kurang lebih 40 hari. Nah, sebelum itu perawatannya setelah kelihatan menetas itu dikasih makan berupa cacing sutra atau bisa jentik-jentik nyamuk atau juga dengan kuning telur 2 sampai 3 kali sehari kasih makannya. Terus ganti air secara rutin setiap 5 sampai 7 hari sekali. Sekitar 35 dan 40 hari sudah bisa dipanen bibitnya, siap dipasarkan. Demikian. Jadi cukup menarik sekali ya ini teman-teman terkait dengan tahapan-tahapan dalam budidaya bibit ikan lele ini. Jadi tadi ada persiapan kolam, kemudian pemilihan induk tadi ya Pak, kemudian ada pemijahan, kemudian penetasan telur gitu ya Mbak Puspa ya. Dan yang terakhir tadi ada perawatan dan juga panen. Nah, kita beralih ke persoalan-persoalan yang dihadapi nih Pak selama menekuni budidaya bibit ikan lele ini. Pastinya kan setiap usaha kita menghadapi satu persoalan-persoalan yang tentu seringkali membuat para pelaku usaha ini mengeluh begitu ya Pak. Nah, kira-kira dari usaha Bapak ini sendiri, apakah ada persoalan-persoalan yang dihadapi? Ya, tentu ada. Setiap usaha pasti ada permasalahan-permasalahan ini, apakah perintang atau hambat atau apa saja lah, pasti ada. Nah, dengan adanya keterbatasan lahan, kita memang di sini termasuk masalah itu ya. Dengan adanya padatnya penduduk perumahan sehingga kita ada keterbatasan. Kalau di sawah tingkat keamanannya agak begitu mengkhawatirkan karena kalau mungkin kita punya tenaga banyak karena kita usahainnya cuma dengan anak aja juga sambil sekolah jadi nyambi itu ya. Jadi hanya menyisakan beberapa ruang terbuka di sekitar rumah kita buat kolam. Paling ya saya taruh di sawah belakang, itu pun ya kita ekstra pengawasannya gitu ya. Padahal secara permintaan tinggi lah. Masalahnya keterbatasan pengalaman saya, keterbatasan lahan saya sehingga seperti itu Mas Rapa dan Mbak Puspa.
Untuk metode budidaya terus terang saya masih sebatas titen. Kemudian masukan-masukan dari teman-teman atau kita sekedar mengadakan studi banding. Oke. Terus untuk sarana dan prasarananya Pak? Ya adanya begitu aja, begitu belum lengkap. Secara teknis jelas belum lah ya, belum bisa. Oh berarti masih tergolong tradisional begitu ya Pak? Betul, masih tradisional. Jadi hanya ilmu titen tok lah, orang lawas kan seperti itu ya, orang kuno. Seperti itu. Ya, Jadi, untuk informasi ya teman-teman, ini ilmu titen itu maksudnya adalah berdasarkan yang diambil dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi belum bisa dikatakan belum modern gitu. Nah, selanjutnya nih Pak, untuk penyediaan pakan nih, kan tadi katanya ada cacing sutra ya Pak. Iya. Nah, itu untuk penyediaannya masih sebatas mengandalkan pasokan dari luar, dalam artian hanya membeli kita sebagai konsumen, atau sudah bisa membudidayakan sendiri Pak? Untuk pakannya yang awal itu untuk cacing sutranya itu memang kita masih hanya mengandalkan pasokan karena kita belum bisa produksi sendiri. Bahkan mengambilnya kadang-kadang kita ada dibatasi, yang paling dekat di daerah Rawokelea sana paling-paling. Kadang-kadang sampai daerah Banjarnegara di mana itu Purwonegoro. Oke, berarti cukup jauh ya Pak dari Kebumen ke Banjarnegara sana ya? Itu bisa 750.000 bahkan sampai jutaan kalau pas lagi langka. Bisa sampai jutaan Pak? Bisa sampai jutaan untuk Wow. satu periode. Makanya Berarti dari biaya produksi sendiri itu sudah cukup besar ya? cukup Sudah besar, iya. sampai 1 jutaan. Itu Iya. untuk satu indukan Pak? Satu indukan. Luar biasa teman-teman. Jadi untuk anakan yang dihasilkan dari satu indukan saja itu memerlukan pakan seperti cacing sutra itu tadi bisa sampai 750 sampai 1 jutaan. Luar biasa teman-teman. Ya wong indukan itu kalau yang bagus betul-betul itu satu sekali telur sampai 60 sampai 80 ribuan itu yang bagus. Tapi ya rata-rata 60 ribuan. Nah untuk pengelolaan ini tadi Bapak hanya dibantu oleh anaknya ya? Berarti hanya 2 orang Pak ini untuk mengelola satu usaha ini? Iya, dibantu. Itu pun anak sambil sekolah. Jadi yang pokok saya itu bakti sore siang malam tidak mengenal waktu. Apalagi kalau pas ada hujan atau panas. Jadi untuk menyesuaikan pH-nya itu memang kita harus selalu kontrol kolamnya. Baik. Gitu ya. Oh, tadi berarti tadi kan saya sempat nangkep ini Pak, soal yang tengkulak itu Pak. Nah, mungkin teman-teman di sini pengen tahu nih Pak, untuk kisaran harga antara yang dari petani kemudian perbandingannya dengan tengkulak itu sekitar berapa ya Pak? Perbedaan harga kalau dari petani sendiri itu ya stabilnya di 140 atau 135 per ekor ya, usia 40 harian kurang lebih ya. Kalau untuk di tengkulak itu paling tinggi 100. Kemudian untuk persaingan di pasar ini Pak, karena tadi kan Bapak masih menggunakan metode tradisional. Nah itu untuk apakah dalam pasar itu persaingannya cukup ketat karena memang banyak anak-anak muda yang saat ini sudah mulai terjun ke budidaya ini? Dia begitu di era teknologi yang canggih sekarang ini dan banyak sekali orang-orang yang berbasic pada bidangnya dengan teknik-teknik yang lebih unggul. Nah, jelas mereka lebih unggul daripada saya. Mereka biasanya sering ikut seminar atau pelatihan dan sebagainya. Sedangkan saya sudah tua, ilmu saya juga ada keterbatasan, ketinggalan jauh lah dengan mereka. Tapi ya alhamdulillah sekarang ya mesti jalan terus saya. Kena kemangan lah kayak gitu lah. Demikian. Oke teman-teman, cukup menarik sekali pembahasan pada episode kali ini tentang
tadi profil usaha, kemudian tahapan-tahapan budidaya, kemudian analisis SWOT atau analisis keunggulan, kelemahan, peluang dan ancaman begitu ya Mbak Puspa. Kemudian tadi sampai persoalan-persoalan yang dihadapi cukup luar biasa ya. Ini terima kasih sekali Pak Slamet sudah berkenan untuk memberikan ilmu, informasi dan pengalaman begitu ya. Kami sangat mengucapkan terima kasih sekali, dan untuk para pendengar, dan inilah seluk-beluk dari usaha budidaya bibit ikan lele begitu. Sekali lagi Pak Slamet kami mengucapkan terima kasih atas waktunya, tenaga dan ilmu barunya ini Pak. Bagi saya ini adalah ilmu baru ya. Iya, sama-sama Mas. Ini hanya saya bukan menggurui, hanya berbagi pengalaman saja, betul sekali, sehingga nggak pantas kalau saya dipanggil guru. Itu hanya berbagi pengalaman saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, sayang sekali teman-teman semua pendengar dimanapun kalian berada. Nampaknya episode podcast untuk kali ini harus berakhir ya, karena tadi sudah begitu banyak dijelaskan oleh Pak Slamet tentang budidaya ikan lele. Dari saya selaku host dan Mbak Puspa, mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan kemudian kesalahan, dan saya mohon pamit undur diri untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya di podcast Pemuda Tersekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.